Adik-adik kesayangan, apa kabarnya nih? Kakak berharap adik-adik senantiasa sehat, penuh sukacita, karena ada Tuhan di dalam hati adik-adik semua. Adik-adik, kita akan mengawali kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Kita menyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut yang adik-adik dengan bertepuk tangan. Alangkah senangnya kalau kita memasuki rumah Tuhan dengan hati yang bergirang, dengan hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Adik-adik, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang senantiasa menjagai kehidupan kami sungguh mengucap syukur. Bapa memperkenankan kami pada hari ini untuk mengikuti kebaktian. Kiranya Bapa mau hadir di tengah-tengah setiap kami yang mengikuti kebaktian, supaya kebaktian ini dapat benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu dan dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan, juga firman yang akan kami dengar nantinya, semuanya itu dapat menjadikan pedoman buat setiap kami yang mengikuti kebaktian ini. Bapa, kami mau menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat pembuka pada hari ini terambil dari Ayub 5 ayat yang ke-17. Nah, ayat pembuka ini sekaligus juga sebagai ayat hafalan buat kita ya. Ayub 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu
janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, sekali lagi ya kakak bacakan Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut apabila kita mendapat teguran dari Allah. Karena apabila kita ditegur oleh Allah, berarti Allah masih mengasihi kita. Seperti juga orang tua kita. Apabila kita berbuat salah, pasti orang tua kita menegur kan? Karena orang tua kita sayang kepada kita, supaya kita tidak terus berbuat salah. Demikian juga dengan Allah, supaya kakak juga adik-adik semua boleh selalu ada di jalannya. Dan hari-hari yang kita lalui boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, kita akan sambut dengan pujian Hari-hari Kulalui Bersama Yesus. Biarlah hari-hari yang kita lalui senantiasa boleh bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Ku percaya
adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk di dalam doa firman dulu ya. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami datang kembali saat ini mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan tolong setiap kami supaya anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh keseriusan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mendapatkan kebenaran di dalamnya, sehingga firman Tuhan akan hidup di dalam kami, menjadi suluh di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami melangkah di hari-hari ke depan, kami boleh bersandar kepada firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya, terutama yang akan membawakan firman, supaya apa yang disampaikan benar-benar dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Salam. Silahkan Kak Salam. Shalom adik-adik, ya senang sekali bisa ketemu lagi. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan ya, kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita mau buka Alkitab kita. Firman Tuhan kali ini bertema hati yang terbuka. Ya, diambil dari kitab Nabi Yunus, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah siap? Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Ya, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan, mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan dan dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Ya, hati yang terbuka. Hati yang terbuka untuk menerima teguran. Pernahkah kalian ditegur? Ya, pasti pernah, ya. Ditegur oleh orang tua, oleh mama, papa, ditegur guru, ditegur kakak, ditegur om, tante. Untuk apa? Supaya kita menjadi lebih baik,
gitu ya. Mereka menegur kita karena mereka sayang, supaya kita berubah, tidak terus berbuat kesalahan. Ayub pasal 5 ayat 17 mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, Rasul Paulus memakai istilah ditegur itu dihajar, ya. Dihajar dalam kitab Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita ditegur Allah, kita berbahagia, kita dikasihi Tuhan. Jadi jangan segan untuk ditegur, tidak apa-apa, karena orang yang menegur kita itu orang yang sayang, orang yang mengasihi kita. Ya, Niniwe adalah kota yang besar adik-adik, kota di Asyur sana. Tapi Niniwe itu penduduknya jahat sekali. Ya, mereka suka merampok, suka menawan orang, menghancurkan kota-kota lain, berperang. Mereka hidup semau-maunya sendiri. Ya, Nabi Yunus diperintahkan untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Nabi Yunus masuk ke dalam kota Niniwe kepada orang banyak itu. Dia mengatakan, 40 hari lagi kota ini, kota Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, dia pergi lagi ke tempat lain. 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditunggang balikan. Dia pergi lagi ke kota lagi, ke tempat lain lagi. Dia mengatakan, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, sampai akhirnya sebelum semua orang Niniwe itu mendengar, ya, orang Niniwe mendengar itu, mereka percaya kepada Tuhan. Ya, ini langkah-langkah pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Ada 5 orang Niniwe. Yang pertama, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka percaya kepada Tuhan bahwa ini benar peringatan dari Tuhan, bahwa ini benar suara Tuhan. Ya, mereka percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, ya, orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa. Yang kedua, ya, orang Niniwe tidak hanya percaya, mereka berpuasa. Ya, semua, baik dewasa maupun anak-anak, baik raja maupun rakyat jelata, manusia maupun binatang, semua harus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Ya, yang ketiga, mereka mengenakan kain kabung. Itu ditulis di ayat 5, ayat 6 dan ayat 8. Sebagai tanda bahwa mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, mereka mengenakan kain kabung, berduka cita. Ya. Yang keempat, mereka berseru kepada Tuhan. Ya, mereka dengan suara keras, mereka mohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberi belas kasihan kepada mereka yang sudah berdosa. Ya, mereka tidak hanya percaya, mereka tidak hanya berpuasa, mereka tidak hanya mengenakan kain kabung, tetapi mereka juga berseru kepada Tuhan. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, ampuni kami. Begitu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Ya, ayat 8 bagian C. Mereka melakukan pertobatan nasional. Orang tidak melakukan kejahatan lagi. Orang berbalik lagi. Orang yang tadinya merampas dikembalikan. Baik orang yang tadinya berbuat kesalahan, mereka datang minta maaf, minta ampun. Ya, jadi orang-orang Niniwe sungguh-sungguh melakukan pertobatan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan melihat kesungguhan hati orang Niniwe dalam merendahkan diri dan berbalik kepada Tuhan, dan mereka bertobat,
Allah berkenan mengasihi mereka dan mengampuni orang-orang Niniwe. Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ya, benarlah nas firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Nah, mari adik-adik semua milikilah hati yang terbuka, rela untuk ditegur, sehingga Tuhan berkenan mengasihi kita, mengampuni kita, dan memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Salam. Bagaimana respon adik-adik apabila kita mendapat teguran? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan bersyukur mendapat teguran untuk menjadi arah yang lebih baik? Nah, kalau Kak Pardi gimana responnya kalau kita mendapatkan teguran? Ya, seperti tadi disampaikan ya, pada umumnya kalau seseorang itu ditegur, ada yang tidak suka, marah, tidak mau ditegur gitu ya. Tapi ada juga orang yang ketika ditegur, kemudian dia tahu bahwa dia salah dan terima kasih karena sudah ada yang mengingatkan. Nah, seperti orang-orang Niniwe tadi luar biasa ya. Dikira bahwa akan ditegur kemudian jadi marah, bahkan mungkin memburu Yunus gitu ya. Tetapi ternyata justru sebaliknya. Begitu ditegur, mereka langsung mau bahkan bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang luar biasa, Kak Vivi. Kita harus meniru sikap orang-orang Niniwe dalam hal merespon ketika ditegur oleh Tuhan. Ya, karena teguran yang diberikan oleh Tuhan itu berarti Tuhan itu masih mengasihi umatnya ya, Kak Pati ya. Betul. Ya, adik-adik, jadi melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita itu harus mau ditegur karena semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan kalau Tuhan itu mau menegur kita, Tuhan itu begitu baik supaya kita dapat senantiasa berjalan di jalannya. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus itu baik buat kita. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik dapat masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop. Adik-adik bisa titipkan ke orang tua adik-adik atau dapat ditransfer oleh orang tua adik-adik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan satu di dalam doa. Kita akan berdoa persembahan, juga kita akan berdoa syafaat, dan kita akan menutup kebaktian ini juga dengan doa. Yuk adik-adik, kita satu di dalam
berdoa. Tuhan yang begitu mengasihi kami, orang-orang yang berdosa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kami diberikan kesempatan untuk mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Kami boleh memuji nama-Mu, Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kesempatan saat ini kami juga boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami buat Tuhan melalui kedua orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau yang mau menyucikan dan menguduskan persembahan ini supaya dapat berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa, pada kesempatan sore hari ini kami juga berdoa mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kesehatan yang dari Tuhan itu boleh dapat kami pergunakan untuk kami melakukan kegiatan kami anak-anak-Mu hari lepas hari di dalam kami menuntut ilmu, kami belajar walaupun masih secara online. Semuanya itu kiranya Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu di dalam mereka belajar. Kalau ada rencana untuk anak-anak kami ini mengikuti kebaktian secara tatap muka, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai, menutup bungkus anak-anak kami ini dengan kuasa darah-Mu, membentengi mereka sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran tatap muka itu dengan baik, dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau anak-anak kami ini juga boleh mendapatkan vaksin, sehingga semua itu dapat mendukung anak-anak ini untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Bapak bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan buat masing-masing keluarga dari anak-anak sekolah minggu. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa saja bersama dengan masing-masing keluarga dari anak-anak sekolah minggu kami ini. Bapa, sebentar lagi kebaktian ini usai. Kami sungguh mengucap syukur dan biarlah kami boleh dipertemukan di dalam kebaktian minggu yang akan datang, supaya kami boleh tetap semangat di dalam mengikuti kebaktian. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Berkat Tuhan Curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
bahagia hari jadiku, bagai yang dulu setahun yang lalu. Detik-detik telah melaju, hari-hari pun menyatu, dan kini terulang lagi. Suara canda tawa di sana sini membuat semarak suasana ini. Ku terima banyak. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, glory, glory. Oh, now and forever. Oh, now and forever. Amen. To Him be glory, glory, glory. Oh, now and forever. Oh, now and forever. Amen. Oh, here we go, Rising! Yeah! Just getting started up in this place. You guys ready to come in? Right here. Here we go. Here we go. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, glory, glory. Oh, now and forever. Oh, now and forever. Amen. To Him be glory, glory, glory. Oh, now and forever. Oh, now and forever. Amen. 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18.